Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Mukti Ali MPDI dan yang saya sayangi teman-teman sekalian yang telah menonton video kami tersebut. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang pengembangan alat evaluasi. Langsung saja materi yang pertama akan dipaparkan oleh Saudari Febiola Fitriani. Kepada Saudari Febiola Fitriani, saya persilakan untuk memaparkan materinya tersebut. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Saudara Elan yang telah mempersilakan saya untuk sedikit membaca materi pada hari ini. Yang pertama yaitu tes dan tujuan pembelajaran. Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis serta berkesinambungan sehingga dapat menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil suatu keputusan. Adapun tujuan dari pembelajaran sendiri yaitu penguasaan kompetensi operasional yang ditargetkan untuk peserta didik dan hubungan antara tes dengan tujuan pembelajaran sangatlah berkaitan, karena untuk menentukan tercapai atau tidaknya suatu tujuan pembelajaran, maka dari itu peserta didik harus memberikan suatu tes yang diberikan kepada peserta didik. Dan dari tes itu nanti akan dilihat apakah tujuan pembelajaran tercapai atau belum tercapai sehingga belum dapat mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya yaitu materi kedua, tes dan hasil pembelajaran. Pengertian tes menurut Mardati yaitu seperangkat pertanyaan yang memiliki jawaban yang mempunyai atribut benar dan salah. Tes banyak juga digunakan dalam bidang pendidikan. Maka dari itu, dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada siswa akan melihat berhasil atau tidaknya kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Adapun bentuk-bentuk soal dari tes hasil belajar yaitu yang pertama tes dalam bentuk uraian, yang kedua tes bentuk objektif. Dan sebelum kita menyusun tes, adapun langkah-langkah dalam melakukannya. Yang pertama yaitu menentukan atau merumuskan tujuan tes. Yang kedua, mengidentifikasi hasil-hasil belajar yang akan diukur dengan tes tersebut. Yang ketiga, menentukan atau menandai hasil-hasil yang belajar spesifik. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu merinci mata pelajaran yang akan diukur dengan tes itu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Febiola Fitriani yang telah memaparkan materinya tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja C. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa, serta keefektifan pengajaran seorang guru. Adapun jenis-jenis evaluasi pembelajaran ialah 1. Jenis evaluasi berdasarkan tujuan ialah evaluasi diagnostik, evaluasi selektif, evaluasi penempatan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Yang kedua, jenis evaluasi berdasarkan sasaran, yaitu evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi hasil atau produk, dan evaluasi outcome atau lulusan. Yang ketiga, jenis evaluasi berdasarkan ruang lingkup kegiatan pembelajaran, yaitu evaluasi program pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran. Yang keempat ialah jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi berdasarkan objek, yaitu
evaluasi input, evaluasi informasi, dan evaluasi output. Yang terakhir ialah evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran berdasarkan subjek, yaitu evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rini Hairunisa. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Elan telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi yang terakhir, yang D, ujian nasional. Ujian nasional merupakan bagian ujian yang digunakan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Ada 3 model ujian, yaitu 1. Ujian untuk 5 kelompok mata pelajaran tertentu, 2. Ujian sekolah, 3. Ujian nasional. Ujian nasional merupakan bagian ujian yang digunakan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pengembangan alat evaluasi pada ujian nasional dijadikan sebagai standar dari kelulusan lembaga pendidikan. Dengan itu, perlu dalam memahami konteks evaluasi yang benar. Khususnya dalam evaluasi belajar, jangan sampai sistem evaluasi yang hanya diarahkan untuk mengejar tujuan sesaat, yakni tujuan asal lulus ujian nasional saja. Dengan itu, pengembangan alat evaluasi harus dilakukan secara konsisten, karena pentingnya menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam pelaksanaan UN sehingga Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rini Hairunisa yang telah memaparkan materinya tersebut. Mungkin sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Fastabakul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.